Kisah nyata kali ini akan membahas tentang film Egg Below yang diperankan oleh Jerry Seinfeld tentang sebuah penelitian di benua Antartika. Benua Antartika merupakan benua yang suhunya sangat dingin di muka bumi, sehingga suhu di sana bisa mencapai minus 49 derajat Celcius. Wow, dingin. Nuansa putih benua Antartika membentang sepanjang mata memandang, memperlihatkan serawut putih hamparan salju yang menghias indah seolah tanpa batas. Jauh di sana terlihat sebuah bangunan tua sebagai tempat penelitian para ilmuwan yang bernama Pangkalan NSF. Dan di sana terdapat seorang pemandu yang bernama Jerry beserta 8 ekor anjing Siberia miliknya. Adapun beberapa nama anjingnya tersebut yaitu Max, Maya, Jack, Barks, Shorty, Dewi, Shadow, dan Truman. Suatu ketika NSF kedatangan seorang peneliti ilmu bumi dan angkasa bernama Dr. Davis. Tujuan kedatangan sang dokter ini adalah untuk meneliti pecahan batu meteorit yang ada di Gunung Melbourne. Setelah mengetahui tujuan Dr. Davis ini, Jerry pun mengungkapkan kalau gunung es tersebut terlalu jauh, apalagi keadaan es yang semakin menipis, sehingga bisa dipastikan kalau mobil es sekaligus peralatan berat yang ia bawa tak mungkin sampai ke sana, kecuali ada satu solusi, yaitu menggunakan anjing Siberia miliknya. Keesokan harinya, sebelum berangkat, Jerry terlebih dahulu memperkenalkan tentang siapa saja nama anjing miliknya. Sekaligus ia mengungkapkan dengan bangganya semua anjingnya itu adalah pekerja keras dan pemberani. Saat semuanya benar-benar siap, Cooper pun langsung mengabadikan momen tersebut dengan mengambil beberapa foto. Perjalanan pun dimulai. Maya dan Jack memimpin rombongan, sementara Jerry bertugas sebagai pemandu. 8 anjing itu pun mulai berlari dengan penuh semangat, sesuai arahan dari Jerry, yang melintasi padang es dan juga berbagai perbukitan yang begitu luas. Di tengah jalan, Jerry pun memutuskan untuk berhenti sejenak, karena tempat yang akan mereka lewati memiliki lapisan es yang sangat tipis. Untuk mengakali beban berat yang mereka bawa, Jerry pun akhirnya merubah formasi anjing menjadi sedikit lebih berpencar. Seperti yang awalnya yang telah dijelaskan, bahwa untuk mencapai Melbourne memang banyak menelusuri jalan sulit. Semua itu terbukti saat banyaknya celah geleser di antara jalan yang mereka lalui, sehingga untuk keamanan, Jerry pun langsung mengecek jalur. Sementara itu Davis ditugaskan untuk mengemudi kereta. Namun, saat Jerry mendapatkan ada celah dan berusaha menggiring anjingnya ke sisi lain, tiba-tiba saja Max yang masih bocah ini malah berlari ke arah lain, sehingga kereta luncur pun akhirnya terperosok. Beruntung Jerry dan anjingnya kuat menahan dan bisa mengangkat kuat kembali Dr. Davis yang sebelumnya hampir jatuh ke dalam. Karena perjalanan yang cukup jauh dan bahaya, mereka pun memutuskan untuk beristirahat serta bermalam di sana. Saat di tenda, Dr. Davis menyinggung soal kedekatan Jerry dan Katie, namun Jerry mengungkapkan kalau Katie hanyalah mantannya. Keesokan harinya, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Setelah cukup jauh mereka melewati berbagai medan, akhirnya pegunungan Melbourne pun yang menjadi tujuan kini sudah terlihat semakin dekat. Dan saat mereka beristirahat, tiba-tiba saja Katie datang menghubungi dan mengabari bahwa sebentar lagi bakal ada badai besar yang akan datang ke arah mereka. Namun karena sinyal yang tak jelas, Jerry pun tak mendapatkan kabar mengenai kapan badai tersebut akan tiba. Saat Jerry akan memutuskan ke pangkalan, di sana Dr. Davis mengatakan penelitian yang dilakukannya ini sangat penting dan ia tak bisa kalau harus melewatkannya. Mendengar ungkapan Davis yang terlihat memohon itu,
Jerry pun memberi sedikit kelonggaran setengah hari. Dan setelah itu mau tak mau mereka pun harus kembali. Seperti yang dijanjikan di awal, esoknya mereka pun mulai mendaki Melbourne dan menetapkan tanda aman di setiap jalur yang mereka lalui. Jerry dan Dr. Davis pun bersama-sama mulai mencari batu meteorit di setiap pecahan bebatuan yang ada di sana. Dan beruntung, tepatnya di siang hari, Davis pun mendapatkan apa yang ia cari. Ia pun sangat bahagia dan sangat berterima kasih kepada Jerry karena telah membantunya. Merasa misinya udah selesai, akhirnya Jerry pun menyarankan agar mereka segera kembali ke pangkalan sebelum badai tiba. Cuaca kini sudah semakin gelap dan kedatangan badai pun mulai terasa. Di perjalanan ini, Jerry pun harus kembali menghentikan keretanya karena ternyata ada salah satu anjingnya yang terluka. Sementara itu Jerry akan mengobati anjingnya. Dr. Davis sendiri terlihat mulai menghubungi Katie untuk menanyakan tentang badai yang akan segera datang. Dan saat berjalan mencari sinyal, Dr. Davis tiba-tiba terjatuh sehingga menyebabkan kakinya patah. Tak hanya itu, Davis pun harus terperosok ke dalam es yang mulai retak. Jerry pun yang menyaksikan tentu saja terlihat panik dan segera ia pun bertindak cepat untuk menolongnya. Untuk mengantisipasi es yang retak, Jerry pun berinisiatif akan menarik Davis dengan bantuan anjing-anjingnya. Dan dengan perlahan Maya pun berjalan dengan hati-hati membawa tali itu, sementara Jerry menunggu di pinggiran. Setelah semuanya siap, dengan sekuat tenaga, Jerry dan beberapa anjing miliknya, mereka pun akhirnya berhasil menarik Davis keluar. Ternyata kejadian itu membuat mereka semakin terlambat dan badai pun mulai datang ke arah mereka. Dengan bergegas, Jerry pun langsung mempersiapkan kembali keretanya dan menempatkan Maya sebagai pemimpin rombongan. Di sisi lain, Katie pun tak henti-hentinya mengkhawatirkan Jerry. Ia pun terus mencoba menghubungi lewat radio. Dan yang terjadi saat ini akibat dari badai yang besar itu, keadaan Jerry pun mulai melemah. Namun Jerry sangat beruntung, anjing-anjing miliknya itu terus berlari tanpa kena lelah. Bahkan Maya yang jadi pemimpin itu sangat mempercepat larinya ketika ia melihat Jerry sang majikan sudah hampir pingsan. Waktu pun terus berlalu. Katie terlihat gelisah memikirkan keadaan Jerry dan tiba-tiba saja mereka yang ada di sana pun langsung berlari menyambut kedatangan Jerry dan membawanya untuk diperiksa karena memang waktu kerja telah berakhir. Ditambah lagi Davis yang harus segera dioperasi, Andy pun akhirnya memerintahkan semua timnya bersiap pergi dari sana. Karena menurut laporan, tim di musim dingin juga di sisi lain sedang berangkat untuk menggantikan mereka. Mendengar hal itu tentu saja Jerry memastikan kalau semua anjingnya juga ingin ia bawa. Namun Andy menjawab kalau pesawat kini sudah penuh dengan barang bawaan dan sebagai solusi ia pun menyarankan agar nanti Katie terbang kembali untuk melakukan penjemputan. Jerry yang memang sangat menyayangi anjingnya itu akhirnya memutuskan untuk menunggu saja jemputan kedua. Namun hal itu dilarang guys, karena mereka juga khawatir dengan hipotermia yang dialami Jerry saat ini. Akhirnya untuk meyakinkan, Katie pun berjanji jika dirinya akan kembali ke pangkalan untuk membawa anjing-anjingnya. Dan setelah mendapatkan janji demikian, Jerry pun akhirnya setuju ikut dalam penerbangan pertama. Saat bersiap meninggalkan pangkalan di sana, Max terlihat berhasil melepaskan diri dan langsung berlari ke arah Jerry. Jerry yang tak ingin anjing-anjingnya lepas sampai mereka dijemput semua, maka ia pun mengajak Cooper untuk membantu mengikat Max dan yang lainnya agar tetap berada di sana. Entah hal bodoh apa yang dilakukan Jerry, namun semua rasa kasih sayangnya itu pun ia yakin apa yang diutarakannya bisa mereka mengerti. Pesawat pun mulai lepas landas dan Jerry tampak begitu berat meninggalkan mereka. Sementara Maya dan yang lainnya pun terlihat berusaha melepaskan diri untuk mengejar Jerry. Namun apa daya, rantai yang mengikat membuat mereka hanya bisa menatap kepergian tuannya yang sangat mereka sayangi. Sampailah mereka di pangkalan McMurdo, Antartika.
Saat Jerry tersadar dari pingsannya, hal pertama yang ia tanyakan adalah bagaimana kabar anjing-anjingnya. Dan Cooper pun dengan sangat berat mengungkapkan bahwa anjing-anjingnya itu ternyata belum bisa diselamatkan. Untuk memastikan rasa khawatirnya, Jerry pun kembali menanyakan pada Katie mengenai kapan dia akan terbang untuk menjemput. Namun Katie mengungkapkan bahwa ia kini telah dilarang terbang. Ditambah lagi tim musim dingin yang akan menggantikan mereka telah dibatalkan. Berharap mendapat pinjaman pesawat, ia pun langsung menemui komandan pangkalan. Komandan pun menjelaskan bahwa badai kini semakin memburuk. Bahkan semua tim yang ada di sana harus segera dievakuasi hari ini juga. Singkatnya, tugas musim dingin kali ini akan dibatalkan dan akan kembali dilanjutkan saat musim semi datang. Dan itu berarti sekitar 6 bulan lagi. Di akhir perbincangan itu, dengan sangat menyesal ia pun tak dapat mengabulkan permintaan Jerry. Dalam kekecewaannya, Katie pun datang meminta maaf karena tidak bisa melakukan penjemputan. Ia pun berusaha menjelaskan kalau mereka akan baik-baik saja. Namun Jerry sepertinya tampak kesal dan tidak bisa menerima akan hal itu. Singkat cerita, evakuasi seluruh tim di Antartika pun telah selesai. Jerry pun di sini berinisiatif datang ke Washington untuk meminta bantuan penjemputan dari pihak NSF pusat. Namun Jerry harus kecewa karena pihak pusat pun tak bisa mengabulkannya. Tak mau berhenti di situ saja, ia pun kembali menemui beberapa yayasan untuk meminta bantuan dana. Lagi-lagi mereka semua menolak dengan alasan badai yang datang kali ini adalah badai besar yang pernah ada di Antartika. Sepuluh hari berlalu, kedelapan anjing itu pun terlihat masih berada di tempatnya dalam keadaan terikat. Selama 10 hari itu juga mereka pun menahan lapar dan tetap sabar menunggu Jerry. Saat mereka melihat bendera lepas, Buck yang merasa itu adalah mainan berhasil melepaskan diri dan mengejar bendera. Melihat Buck yang berhasil melepas dan yang lainnya pun ikut menyusul. Namun yang kurang beruntung karena saat itu Jax dan Max masih terjebak dalam ikatan. Tak mau menyerah begitu saja, Jerry pun langsung menemui Dr. Davis, sekalian memberikan foto kenangan mereka saat di Antartika bersama anjingnya. Di sana, Jerry pun langsung mengutarakan keinginannya untuk kembali ke Antartika dan berharap Davis kemudian meminta bantuan dana dari universitasnya. Tetapi sayang sekali, Davis sendiri tidak bisa melakukannya karena hal itu akan membuat yayasan berpikir ulang bahwa permintaannya itu hanyalah menghambur-hamburkan uang. 15 hari setelah kepergian Jerry, kawanan anjing Siberia itu pun terlihat masih setia dan begitu sabar dan tetap berada di sana. Max yang masih merasa lapar akhirnya terbangun saat ia melihat seekor burung kutub muncul di sana dan ia pun mendadak beringas serta meronta melepaskan rantai. Berbeda dengan Jack yang sudah tua, tampaknya ia kelelahan serta kehilangan semangat dan tak ingin ikut melakukan perjalanan. Maya sebagai pemimpin tentunya tidak tega mencoba membantu melepaskan ikatannya. Namun sepertinya Jack merasa enggan dan terlihat sudah pasrah. Merasa Jack juga tak mau ikut, akhirnya Maya pun terpaksa meninggalkannya serta menyusul kawanan anjing lainnya. Sampailah Max dan yang lainnya di sebuah tempat di mana sekawanan burung sedang berkumpul. Namun karena Max tak bisa tenang, akhirnya burung itu pun terbang menjauh. Tak lama kemudian Maya pun tiba-tiba datang memarahinya dan menyarankan untuk menunggu. Untuk melakukan penangkapan, Maya pun mencoba ke arah berlawanan. Dan benar saja, saat Maya mengejutkannya, anjing yang lainnya pun bisa dengan mudah menangkap mangsanya untuk dimakan. Dan setelah mendapatkan beberapa burung, akhirnya mereka pun bisa mulai saling berbagi makanan. Di sisi lain, Jerry yang tak kunjung mendapatkan jawaban atas keinginannya, akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Astoria. Namun sesampainya di sana, Jerry tetap masih banyak bermenung karena masih terfikir akan anjing-anjing miliknya.
Waktu pun terus berlalu begitu cepat, dan kini sudah mencapai 50 hari. Mereka pun di sana terlihat masih kuat dan masih mampu bertahan hidup. Bahkan mereka terlihat bermain girang, sambil berlari-lari mengejar bias cahaya bulan. Dan saat mereka sedang asik bermain, tiba-tiba saja Dewi yang terlihat kegirangan, terperosok hingga mengalami luka yang cukup parah. Lagi-lagi, karena eratnya rasa persahabatan, mereka pun tetap memutuskan untuk menemaninya sampai Dewi bisa pulih kembali. Namun sayang, lama mereka di sana ternyata Dewi tak kunjung membaik. Mereka pun tampak sedih, termasuk Strumen, saudara kembarnya yang terlihat begitu merasa kehilangan. Saat mereka akan pergi, Max sepertinya tak tega atas insiden yang menimpa Dewi dan lebih memilih untuk menunggu. Namun lagi-lagi hal itu berakhir konyol, karena akhirnya Max pun tertinggal dari Maya dan teman-temannya. 133 hari berlalu, Maya dan yang lainnya pun terus hidup mandiri di tengah tumpukan salju dan kerasnya fenomena alam di Antartika. Lagi-lagi saat merasa lapar, mereka pun mulai menelusuri hamparan es yang luas. Beruntung di sana mereka akhirnya bisa menemukan gudang yang berisi makanan. Namun setelah mereka makan dan kenyang, kenangan akan majikannya pun terlintas di benaknya. Sementara Max yang terlihat sendiri, ia pun kembali ke pangkalannya, karena di sana ia tak kunjung juga bertemu dengan teman-temannya. Akhirnya ia pun memilih untuk mencari ke tempat lain. Suatu hari Jerry hadir di acara undangan Dr. Davis untuk acara penghargaan atas meteorit yang telah didapatkannya. Selepas acara itu, Jerry pun mengungkapkan kalau ia punya rencana akan pergi ke Selandia Baru, supaya di sana nanti ia bisa mendapatkan tumpangan ke Antartika. Karena saat itu memang lagi ramai dan sibuk, Dr. Davis pun hanya bisa memberi semangat dan mendoakan. Semoga Jerry bisa cepat sampai di sana. Dan saat Dr. Davis sampai di rumahnya, lewat lukisan yang dibuat anaknya, ia pun mendadak teringat atas jasa-jasa anjing milik Jerry. Merasa berhutang budi, akhirnya saat melihat lukisan itu hatinya mulai tersentuh. Selepas 152 hari tanpa majikan, Max yang sedang mencari makan tanpa sengaja menemukan seekor bangkai ikan paus. Saat menghampiri, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh kemunculan singa laut yang sedang lapar. Dan ternyata singa tersebut telah lebih dulu di sana. Merasa kalah bodi, akhirnya ia pun mundur. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja ia mendengar gonggongan. Dan ternyata itu adalah gonggongan Maya dan teman-temannya. Merasa tak mau mengecewakan Maya lagi, akhirnya ia berinisiatif untuk mengalihkan perhatian. Dengan sangat berani, Max pun mulai mengambil bagian dari daging ikan paus itu. Dan benar saja, singa laut itu pun langsung mengejarnya. Namun tanpa diduga, singa laut yang marah itu kemudian memilih kembali dan langsung menggigit kaki Maya. Kaki Maya pun mulai terluka. Ia melihat Max langsung datang berlari, dengan beraninya langsung melakukan serangan ke singa laut. Setelah mereka bekerja sama melakukan serangan, akhirnya singa laut itu pun berhasil ditaklukkan dan kabur. Namun, sangat disayangkan luka Maya cukup parah, sampai ia tak bisa berjalan dengan sempurna. Perjalanan Jerry pun dimulai, dan kini ia telah sampai di pelabuhan Selandia Baru untuk mencari sewaan kapal yang bisa membawanya ke Antartika. Namun sayang sekali guys, si pemilik kapal sepertinya tidak bisa membantu karena menurutnya terlalu banyak bongkahan es yang bisa merusak kapal. Saat berbincang tersebut, lewat salah satu pelayan, Jerry tiba-tiba mendapat traktiran minum dari seseorang. Dan saat ingin dipastikan siapa orang yang mentraktirnya, ternyata itu adalah Katie. Setengah tak percaya, Jerry pun menanyakan tujuan datang ke sana dan saat itulah kejutan lain pun datang. Cooper dan Dr. Davis ternyata juga datang di sana. Dr. Davis pun bilang kalau mereka sengaja datang membantu dan berhasil mengumpulkan uang untuk menyewa heli dan satu kapal besar. Mendengar itu Jerry terlihat sangat bahagia. Singkat cerita, perjalanan ke pangkalan pun dimulai dan ketika mereka sampai di lautan, Kate pun dengan segera mendaratkan helinya ke salah satu kapal besar yang sengaja dipesan Dr. Davis. Sementara itu kondisi Maya saat ini sedang melemah. Melihat pemimpinnya sudah tak mampu lagi berjalan, kawanan anjing lainnya pun dengan setia
menunggu, melewati malam serta badai bersama-sama. Tepat ke hari 175, Max pun yang kasihan akhirnya memimpin berburu dan berhasil menangkap beberapa burung. Namun saat akan diberikan kepada Maya, Maya tak mau menerima dan tak mau merepotkan teman-temannya. Ia lebih memilih menolak serta memberikan burung tersebut kepada Max. Saat hampir mencapai tujuan, kapal mendadak berhenti karena terhalang oleh gumpalan es yang membeku. Menyadari kondisi yang tak bisa dilanjutkan, akhirnya Cooper pun menyarankan agar mereka pergi ke pangkalan terdekat milik Itali dengan mobil es yang ada di sana. Dan sampailah mereka di pangkalan milik Itali, segera menyiapkan mobil esnya. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka pun akhirnya sampai di tujuan. Namun saat menyelidiki keadaan, harapan Jerry untuk bertemu dengan sekawanan anjing kesayangannya itu pun seolah kandas. Apalagi saat melihat adanya bekas badai, sehingga salju kian menumpuk, bahkan mengubur rantai yang semula digunakan Jerry untuk mengikat anjing miliknya. Dan keadaan semakin tambah parah saat Jerry melihat Jack sudah mati terkubur di dalam es. Dalam keadaan yang hampir putus asa, secercah harapan kembali muncul saat Jerry menyadari salah satu rantai terputus dan saat ditarik ia pun sadar, sisanya pun telah berhasil lepas hingga kemudian. Max dan Jerry pun terlihat begitu bahagia serta saling meluapkan rasa rindunya yang hampir selama 6 bulan mereka berpisah. Davis, Katie, bahkan Cooper pun saling berbagi rasa haru dan memeluk mereka dengan bangga. Kebahagiaan Jerry pun hampir terasa sempurna saat mendapati 5 anjing kesayangannya itu ternyata masih hidup. Namun tampaknya ia sedikit harus rela saat menemukan Maya tidak ada di sana. Saat akan pulang, Max pun terlihat kembali menggonggong dan tidak mau naik ke mobil. Dan setelah dikejar, ternyata Max membawa Jerry kepada Maya. Di sana Jerry pun tak bisa lagi menahan rasa sedihnya saat melihat anjing yang ia andalkan selama ini terbujur kaku. Namun tiba-tiba saja, mengetahui Maya yang masih hidup, Jerry pun benar-benar sangat bahagia dan langsung menggendongnya untuk dibawa pulang. Pada akhirnya rasa bersalah dan penantian yang selama ini dirasakan, ia pun kini bisa kembali pulang dengan membawa kembali senyum bahagia yang telah lama hilang di wajahnya. Sekian dan terima kasih. Semoga kisah persahabatan anjing dengan manusia ini bisa jadi pembelajaran penting bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami dari tim The Deal Official mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.